Astagfirullahaladzim. Waduh, Dodo kenapa? Syamil, jangan-jangan dia pingsan. Kita lihat saja dulu yuk. Dodo, kamu nggak apa-apa kan, Dodo? Wah, dia pasti mau menangis lagi. Syamil, kita harus segera melakukan sesuatu. Oh iya, Do. Bagaimana kalau kita main tebak-tebakan? Boleh, tapi Dodo duluan yang memberi tebakan ya. Boleh saja. Coba jawab ya. Apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Hayo. Dodo, itu sih bukan tebak-tebakan, tapi soal ujian agama Islam tahu. Tapi kalian kan tidak tahu jawabannya kan? Jawabannya kita tanyakan pada ustazah saja. Oh, jadi sebenarnya kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya ya? Payah. Sejak tadi, Dodo sudah lihat ustazah sedang menuju ke sini. Makanya, Dodo tanya soal Nabi. Kalau kalian tidak tahu, syukurlah. Kan ada ustazah yang akan menjawabnya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kalian sedang main apa? Kelihatannya seru sekali. Begini, kami sedang membicarakan perbedaan antara Nabi dan Rasul, ustazah. Lalu apakah kalian sudah tahu perbedaannya? Belum, ustazah. Oh, jadi kalian ingin ibu jelaskan perbedaannya ya? Kalau begitu dengarkan baik-baik ya. Iya. Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan juga untuk disampaikan kepada orang lain. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Ada 25 Nabi dan Rasul Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apakah kalian hafal nama-nama Nabi dan Rasul itu? Belum, ustazah. Nama-nama Rasul Allah itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Wah, ustazah hebat ya. Bisa hafal semua nama Nabi dan Rasul. Tentu aja bisa, ustazah itu kan guru mengaji. Sebagai umat Islam bukan hanya harus kita hafal, tapi juga kita harus memahami perjalanan hidup para Nabi dan Rasul kita. Mengapa kita harus memahami perjalanan hidup mereka, ustazah? Karena di balik kisah hidup mereka, banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya tentang kesabaran. Lalu sekarang, siapa yang tahu nama Nabi yang telah berdakwah lebih dari 900 tahun? Tapi selama waktu itu, ajakannya untuk menyembah Allah hanya diikuti oleh beberapa puluh orang saja. Ayo, siapa di antara kalian yang tahu? Ustazah, itu Nabi Nuh yang kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir yang besar. Dan pengikutnya yang beriman diselamatkan dengan perahunya. Betul sekali, Syamil. Nah, sekarang tentang keberanian. Siapa yang tahu seorang Rasul yang dibakar hidup-hidup karena keberaniannya menghancurkan berhala? Ayo, siapa yang tahu? Oh, kalau itu saya tahu, ustazah. Itu kan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu betul, Amir. Nah, sekarang yang terakhir ya. Siapa yang tahu nama Nabi yang berani menentang kesesatan dan juga kekejaman Fir'aun? Dodo tahu, ustazah. Itu kan Nabi yang sewaktu kecil dibesarkan oleh Fir'aun. Dan diberikan mukjizat oleh Allah dapat membelah lautan dengan tongkatnya. Benar kan? Kamu tahu jawabannya, Do? Pintar sekali ya. Tahu dong, Bu. Itu Nabi Yusuf kan? Salah, Do. Jawaban yang benar adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, seharusnya kan Nabi Yusuf. Kok Nabi Sulaiman? Setahu Syamil, itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Benar kan, Bu? Benar sekali, itu memang Nabi Musa. Oh iya, sudah dulu ya. Kalau kalian ingin tahu banyak tentang kisah Nabi dan Rasul, jangan lupa nanti sore datang ke pengajian. Insya Allah akan ibu ceritakan yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Dodo punya tebakan lagi nih. Oke, apa, Dok? Selain di Mesir, ternyata piramid dibangun juga oleh orang Indian.
Apa perbedaan piramid yang dibangun di Mesir dan piramid yang dibangun oleh orang Indian? Coba tebak. Itu sih soal pelajaran sejarah, bukan tebak-tebakan, Do. Alah, pasti kamu sendiri tidak tahu apa jawabannya kan, Dok? Ngaku saja. Itu ada Pak Yusuf, guru pelajaran sejarah. Ayo kita tanya beliau. Dodo. 2-0, Dodo pintar kan?